Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Oktaviani. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwi Mulia. Alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk mereview kembali ya materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI tadi siang pada saat kita pelatihan, yaitu mengenai penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Oke ya teman-teman, kaitannya dengan bahan ajar ini sendiri ya, poinnya yang saya bisa ambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Dokter. Untuk itu kita mendapatkan tugas membuat video dan diupload ke YouTube. Ini adalah salah satu poin untuk pengembangan bahan ajar ya, apalagi di era pandemi seperti ini. Selanjutnya kita sama-sama pahami tentang bahan ajar. Apa sih bahan ajar itu? Yaitu suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi bahan ajar itu adalah materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun oleh kita selaku dosen atau tenaga pengajar ya, yang akan nanti dipakai pada saat kita mengajar sebagai sumber belajar. Nah, disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut National Center for Competence Based Training tahun 2007, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru, instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jenis bahan ajar ini banyak sekali ya teman-teman. Jadi ada audio, visual ya, multimedia, interaktif. Jadi pendidik dapat menggunakan proyektor. Itu udah biasa banget, kita masuk ke kelas, kita pakai proyektor, pakai laptop ya, terus website, media sosial, dan masih banyak lainnya gitu. Salah satunya mungkin dengan channel YouTube ini juga ya, menjadi bahan ajar untuk kita menyampaikan kepada para peserta didik ya, sebagai sumber belajar. Tapi dari keempat jenis bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Teman-teman bayangkan kalau bahan ajar cetak itu kita cuma cukup ketik print out, bisa kita sebarkan dengan mudah seperti itu ya. Oke. Lalu bagaimana kita menyusun bahan ajar cetak? Yang pertama, kita harus tahu dulu ketentuannya. Nah, ini ya. Jadi, ini adalah beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak. Antara lain, judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Oke. Contohnya misalnya, saya mata kuliah pengantar akuntansi. Oke, di bab 1 misalnya seperti itu. Apa sih akuntansi, pengertian akuntansi. Jadi judulnya atau materi yang disajikannya itu harus memuat kompetensinya. Kompetensinya apa? Tujuannya apa? Oh, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian akuntansi. Seperti itu. Selanjutnya, menyusun bahan ajar cetak setidaknya ada 6 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, susunan tampilan bahan ajar jelas dan menarik. Ya, ketika sesuatu itu menarik, maka memancing ya, tujuannya memancing memancing peserta didik untuk mereka mau. Apalagi bahan ajar cetak ini tujuannya adalah membaca ya. Jadi ketika judulnya menarik gitu kan, terus tampilannya juga menarik, jelas, maka mereka jadi terpancing atau mau untuk membaca. Oke. Selanjutnya, bahasanya mudah. Oke. Setelah tertantang untuk membaca, ketika membaca mereka mendapati bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka, ya kan? Nah, yang ketiga, mampu menguji pemahaman. Jadi bahan ajar ini harus mampu menguji pemahaman mereka. Jadi mereka distimulan untuk berpikir ya. Jadi ketika melihat, membaca kata-kata itu mampu menguji pemahaman. Yang keempat, adanya stimulan seperti menarik untuk dilihat serta tulisan yang ada pada bahan ajar cetak mendorong pembaca untuk berpikir
dan menguji stimulan. Yang kelima, nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur. Yang keenam, materi instruksional menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja atau worksheet seperti itu. Jadi ini beberapa teknik penyusunan bahan ajar cetak. Setelah kita buat bahan ajar. Selanjutnya tugas kita adalah mengembangkan bahan ajar. Karena pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya seorang tenaga pendidik yang profesional harus memahami. Jadi kalau saya sering sampaikan, ketika kita mengajar tuh kita ibarat mau berperang, sudah siap dengan beberapa peluru ya. Peluru bukan untuk menyerang, tapi peluru untuk melindungi diri kita. Artinya kita memang penuh dengan persiapan. Karena memang kadang ada beberapa peserta didik yang pengetahuannya ada beberapa yang melebihi kita, atau mereka lebih tahu lebih dulu daripada kita. Jadi kita harus menyiapkan diri kita dengan membekali diri kita dan memahami dengan apa yang akan kita sampaikan. Artinya kita sudah siap tadi dengan peluru-peluru untuk melindungi diri kita ya. Jadi pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajaran dan alat evaluasi yang akan digunakan, kita yang memilih bahan pembelajaran, mau pakai media apa, lalu kita yang mengelola kelas, interaksinya bagaimana, selanjutnya karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajarannya. Jadi ketika kita salah memilih strategi pembelajaran, maka suasana kelas akan tidak nyaman. Susah ketika sudah tidak nyaman ya kan, tenaga pendidik juga merasa tidak comfort, terus peserta didik tidak comfort, jadi tidak ada interaksi nanti di sana gitu, tidak ada chemistry, maka suasana kelas menjadi tidak nyaman. Itu yang harus kita jaga. Nah, setelah kita buat bahan ajar, kita harus mengembangkan, karena dengan berjalannya waktu pasti ada perubahan politik, perubahan ekonomi, perubahan kurikulum dan lain-lain. Itu menuntut kita untuk mengembangkan bahan ajar yang kita punya. Oke, yang pertama tujuannya kita menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Jadi sebelum kita buat bahan ajar, kita pastikan dulu kurikulum yang dipakai oleh kampus tempat kita mengajar. Selanjutnya, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Apa sih yang dibutuhkan oleh mereka? Yang ketiga, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks. Karena sekarang ini sulit sekali ya mendapatkan buku teks seperti itu. Yang keempat, memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi setiap tahunnya kita terus berinovasi, kita terus mengembangkan bahan ajar yang kita punya agar selalu up to date. Seperti itu. Oke ya. Dan bahan ajar itu sebaiknya bahan ajar yang didesain secara lengkap, memuat isi dan ilustrasi yang menarik, akan menstimulasi peserta didik untuk memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber belajar. Bahan ajar dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri apabila bahan pembelajaran didesain secara lengkap. Bahan ajar dilengkapi dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Materi pembelajaran materi pembelajaran yang diuraikan dalam kegiatan belajar, ilustrasi media, prosedur pembelajaran, latihan yang harus dikerjakan dilengkapi rambut jawaban, tes formatif dilengkapi dengan kunci jawaban, umpan balik, dan daftar pustaka. Jadi bahan ajar yang kita buat itu sebaiknya tadi mengacu kepada hal-hal yang telah disebutkan ya. Selanjutnya, prinsip pengembangannya seperti apa? Jadi bahan ajar itu harus relevan ya, harus berkesesuaian antara materi yang disampaikan dengan kompetensinya, terus harus konsistensi, ajak, selanjutnya harus adekuasi atau berkecukupan. Artinya bahan ajar tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak, seperti itu. Oke. Setelah
kita membuat bahan ajar, terus kita mengembangkan, menyusunnya seperti apa. Nah, buku ajar atau buku daras adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah atau pelajaran. Nah, buku ajar ini memiliki karakteristik yang pertama, sumber materi ajarnya. Yang kedua, referensi bukunya, ya. Referensi buku mata kuliah pelajaran tertentu kita ambil atau menyadunya dari mana. Yang ketiga, disusun sistematis dan sederhana. Yang keempat, terdapat petunjuk pembelajaran. Oke, jadi ini adalah teknik-teknik penyusunan buku ajar yang akan kita buat. Selain itu, teman-teman, buku ajar harus mengacu ya kepada undang-undang ya. Jadi isinya, cara penyajiannya, bahasa dan ilustrasi dalam buku ajar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita tetap harus mengedepankan keamanan nasional. Isi buku ajar dalam menyusun isi buku pelajaran sebaiknya memuat sekurang-kurangnya bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai para peserta didik. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku, relevan dengan tujuan mata pelajaran, memiliki nilai kebenaran ditinjau dari struktur keilmuan, sesuai dengan perkembangan ipteks dan kedalaman dan keluasan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikan. Seperti itu. Nah, setelah kita buat buku ajar, menyusunnya, terus mengembangkannya, selanjutnya kita ke pengembangan evaluasi atau penilaian. Penilaian itu sendiri adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk. Penilaian bersifat kualitatif, pernyataan naratif dalam kata-kata. Penilaian terhadap bahan ajar sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Bahan ajar yang berkualitas menjadi sumber belajar peserta didik dapat menunjang keberhasilan belajar. Penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran yang sudah kita jalani ya. Jadi saya skip itu siklusnya teman-teman. Jadi saya ambil poin-poinnya saja seperti itu. Untuk itu penilaian terhadap bahan ajar ini sangat penting karena itu tadi supaya kita bisa memperbaiki kualitas bahan ajar yang kita buat. Karena tentunya biasanya penilaian dari orang lain lebih bisa melihat kesalahan kita seperti itu. Dan pastinya untuk mengoreksi, mengevaluasi dan memperbaiki dengan tujuan yaitu menunjang keberhasilan belajar. Oke. Jadi ini ada aspek yang dinilai dari bahan ajar. Yang pertama, materi atau isinya seperti apa. Oke, sesuai tidak dengan mata kuliah. Selanjutnya penyajiannya bagaimana? Penyajian materinya menarikkah atau misalnya membuat stimulankah, membuat mereka berpikir. Terus yang ketiga, keterbacaan. Bacaannya, bahasanya seperti apa. Yang keempat, teksnya seperti apa atau wacana, ada gambar, ada ilustrasi. Yang kelima adalah kebahasaan. Tetap kita harus mengacu kepada ejaan yang disempurnakan. Ini adalah evaluasi ya, contoh evaluasi untuk mediumnya. Jadi ini penilaian ya teman-teman. Yang pertama adalah kesesuaian dengan kurikulumnya bagaimana. Kategorinya tinggi, sedang, atau rendah. Yang kedua, akurasi dan kebaruannya. Yang ketiga, menimbulkan atau menjaga motivasi. Yang keempat, partisipasi pembelajar, kualitas teknik, bukti efektivitas, bebas bias, panduan pengguna, kesesuaian tingkat baca, kejelasan pengorganisasian, daftar isinya seperti apa atau indeks. Jadi kita nanti bisa lihat kekuatan, kelemahan, langkah yang direkomendasikan apa setelah penilaian tersebut ya. Jadi ini kita bisa kategorikan tinggi, terus sedang dan rendah seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih khususnya kepada Bapak Dokter. Kita dikasih kesempatan untuk melakukan atau membuat
bahan ajar ya, pembelajaran melalui video yang akan diupload ke YouTube ini. Terus terang ini for the first time, pertama kali saya membuat dan pertama kali saya mengupload nanti di YouTube. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi buat saya, khususnya buat teman-teman yang lainnya, supaya tetap terus berkarya, terus memperbaiki diri, tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.